Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh iya, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti yang kita harapkan semuanya ya. Kemudian sebelum lanjut kita menyanyikan satu lagu nasional. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama supaya untuk menciptakan belajar yang kondusif sehingga proses belajar sesuai dengan harapan kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kajian Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pembelajaran yang harus kita capai di materi kali ini, yaitu peserta didik dapat meyakini pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, silakan Rahma. Lalu kita sudah belajar tentang Quran Surah Al-Isra surah 17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah 24 ayat 2. Ya. Tepuk tangan untuk Rahma. Jadi sebelumnya itu kita sudah membaca Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur. Kalau kita lanjut ke materi, mungkin kita main tepuk-tepuk dulu supaya lebih semangat. Ya, sudah siap? Siap, Bu. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Jadi di materi kita kali ini ada pertanyaan pemantik yang harus kita ketahui bersama. Mengapa pergaulan bebas itu dilarang? Siapa ya? Ririn, silakan Ririn. Akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Ririn. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa Islam melarang pacaran? Saya, Bu. Rasti. Karena mendekati perbuatan zina. Iya, karena pacaran itu mendekati Perbuatan zina. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin ini kita sudah membaca Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Ya, baik, kita lanjut di penjelasan Quran Surah Al-Isra. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di Quran Surah Al-Isra ini yang artinya tadi janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di materi kita kali ini yang akan kita lakukan adalah sebentar nanti kita akan kerja kelompok. Nanti Ibu akan tayangkan video. Di dalam video itu kalian simak videonya, kemudian kalian harus mengidentifikasi masalah, penyebab masalahnya, dampak masalahnya, kemudian solusi. Jadi ada 4 yang harus kalian identifikasi dari video yang akan Ibu tayangkan sebentar. Tapi sebelumnya kita bikin kelompok dulu. 4 orang kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bu. Ya, Bu.
dibagikan. Ya, setelah kalian simak baik-baik, kalian langsung isi pertanyaan yang sudah tersedia di LKPD yang Ibu bagikan. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Allah juga bagaimana cara untuk meninggalkan zina. Dan menurutku pacaran itu adalah pertimbangannya. Fatimah nggak seru banget selalu ceramah. Yuk kita pergi aja ya Lani, malas dengerin dia. Yuk. Rani, nanti kalau terjadi apa-apa kan bahaya. Alah, lemak Koji. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal pikiran kakek kuda. Cowok itu beda sama cewek. Kalau cewek itu berbekas sekali. Daripada bekasnya coba, aman kan? Ya, cewek yang mau nikah tadi. Soalnya mereka kasih harga diri mereka sama kita sudah berubah. Ada kenalan dan kita. Terus mereka akan mengorbankan masa depannya kita. Nanti aku Lani. Apa kamu bilang? Ya aku Lani, kita kamu dari mau pulang. Enggak. Kamu harus gugurin kandungan itu. Kita udah berbuat dosa dan kamu mau buat dosa lagi. Pokoknya aku nggak tahu. Kamu harus gugurin kandungan itu, atau enggak kamu sikap seperti yang bisa. Sudah? Sudah? Jadi kalau sudah selesai semua, nanti sebentar masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil. Ya, Bu. Mungkin perwakilan dari kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang lain disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami yaitu kelompok 2. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai video yang ditanyakan oleh ibu. Saya usulkan kepada untuk ketiga, apa saja dampak masalah tersebut? Pertama, mempengaruhi pendidikan. Yang kedua, merendahkan atau merusak hubungan keluarga. Yang ketiga, hamil di luar nikah dan di bawah umur dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Nomor 2, berikan solusi pada masalah tersebut. Yang pertama, kita pandai-pandai menjaga diri. Kedua, menjauhi yang namanya pacaran karena itu awal mula dan terjadinya zina. Yang ketiga, jangan berpengaruh dengan lingkungan pertemanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik, kita sudah selesai memecahkan solusi dari masalah yang kalian nonton di video tadi ya. Yang pertama masalah yang kita temukan adalah siswa berpacaran. Ya, sama saja siswa tersebut mendekati zina. Kemudian apa sih penyebab sehingga dia bisa
dia tidak mendengarkan atau tidak mendengarkan nasihat dari Temannya. bahwa memang pacaran itu dilarang dalam agama. Iya. Karena pacaran itu salah satu mendekati zina. Kemudian siswa tadi atas nama Hesti. Iya. Jadi penyebabnya tadi itu pergaulan bebas. Jadi yang namanya pacaran itu sudah termasuk dalam pergaulan bebas, tidak tidak membatasi diri, apalagi berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi kita padahal kita sudah ketahui bahwa pacaran itu dilarang dan sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 bahwa janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan sangat keji dan jalan yang buruk. Jadi itu akan menjadikan satu-satu patokan kita bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Nah, kira-kira apa dampaknya kalau kita mendekati zina? Nah, dari dalam video tadi kita menemukan dampak ya ketika Hesti tadi itu berpacaran atau tidak membatasi diri dengan lawan jenis. Yang pertama, kehilangan harga diri, hamil di luar nikah. Nah, pendidikan hancur, merusak nama baik diri sendiri, merusak nama baik sekolah, merusak nama baik keluarga dan sebagainya. Yang ketiga, belum lagi dosanya, belum lagi itu masih dampak di dunia, belum lagi dampak di akhirat. Nah, sementara kita sudah ketahui bersama bahwa di dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 di situ itu menjelaskan hukuman bagi pezina, baik pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Di situ sudah jelas bahwa memang ini sangat dilarang dan memang sudah ada hukumannya bagi pelaku zina. Nah, solusi dari video yang kita tayangkan tadi, yang pertama itu kita harus menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Kita harus batasi diri, kita kontrol diri kita, jangan sampai kita terjerumus yang namanya perbuatan zina. Karena kita sudah ketahui bersama dampak negatif yang akan kita dapatkan, ya. Karena bukan hanya harga diri kita yang rusak, kita sudah mempermalukan nama baik orang tua kita, nama baik sekolah kita. Nah, itu yang harus kita jaga. Perumpamaannya, orang yang berpacaran itu sudah berdiri di pinggir jurang. Bisa saja orang yang berdiri di pinggir jurang tadi itu akan terjerumus di dalam jurangnya, karena sudah mendekati. Nah, jadi jalan satu-satunya janganlah kita mendekati tapi pergaulan bebas. Dari jawaban kalian ini sudah bagus semuanya jawabannya ya. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya, kita apresiasi untuk semua kelompok. Tepuk tangan semuanya. Jadi dari jawaban kalian ini kalian sudah pahami bahwa ternyata ada dampak-dampak yang akan kita dapatkan ketika kita mendekati zina dan pergaulan bebas. Sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu kita akan mengidentifikasi kandungan Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.